Hai penonton yang terhormat, selamat datang di channel Spoiler Alert. Hai penonton yang terhormat, apa kabar nih? Jangan lupa buat jaga dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Dan yang paling penting, stay healthy with a movie. Halo penonton yang terhormat, balik lagi bersama Maman L dan juga Mimin A yang akan ngebahas mengenai series WandaVision yang dirilis pada 15 Januari 2021 di aplikasi Disney Plus Hotstar. Series WandaVision akan menghidupkan kembali cerita romansa pasangan antara Wanda Maximoff yang diperankan oleh Elizabeth Olsen dan Vision yang diperankan oleh Paul Bettany. Serial ini akan menceritakan karakter Vision yang tampak hidup kembali kemudian menjalani kehidupan barunya di pinggir kota bersama dengan istrinya Wanda. WandaVision akan mengambil latar klasik di masa setelah peristiwa di Avengers Endgame yang dirilis pada tahun 2019. Pada kali ini, kita akan bahas mengenai series WandaVision. Dan saat ini, series tersebut telah mencapai episode 7. Pada episode ke-7, banyak sekali easter egg dari episode-episode sebelumnya yang mulai terpecahkan satu persatu. Apakah saja easter egg yang terkandung dalam episode 7 ini? Akankah superhero dari universe lain akan muncul di dalam series ini? Siapakah dalang dari semua kejadian dalam series WandaVision? Apakah Mephisto atau ada karakter lainnya yang belum terungkap? Di episode selanjutnya akankah Doctor Strange akan muncul? Nah, sekarang kita akan kupas tuntas tentang hal-hal apa saja yang menjadi misteri atau easter egg di series WandaVision. Sebelum kita kupas tuntas, bagi penonton terhormat yang belum like, komen, share, dan subscribe, jangan lupa lakukan terlebih dahulu. Terima kasih, saatnya kita bumper dulu. Penonton yang terhormat, series WandaVision ini menceritakan tentang Wanda yang mengalami depresi dikarenakan beberapa hal, terutama kejadian-kejadian yang terjadi di The Avengers Infinity War dan Endgame yang membuatnya kehilangan banyak hal yang berharga baginya. Dikarenakan depresinya tersebut, Wanda membuat sebuah realitas baru di sebuah kota yang dimana realitas tersebut berjalan sesuai keinginannya sendiri. Series ini dimulai dengan sitcom yang berlatar klasik dengan background hitam putih yang dimana menceritakan tentang kebahagiaan dari pernikahan Wanda dan Vision. Pada awalnya ditampilkan scene-scene yang menggambarkan kehidupan dari pasangan suami istri yang memiliki kekuatan sihir hidup bahagia dengan normal. Di awal series, diceritakan bahwa Vision bekerja pada salah satu perusahaan dan saat itu Vision lupa bahwa di hari tersebut ia memiliki janji dengan bosnya yang bernama Mr. Hart untuk makan malam bersama di rumah Vision. Oh iya, ada sebuah kejadian lucu. Pada saat itu, Wanda mengira bahwa hari tersebut adalah hari dari peringatan pernikahan Wanda dan Vision. Dikarenakan Vision menandai di kalender pada tanggal hari tersebut dengan lambang hati. Padahal, maksud Vision pada tanggal tersebut, mereka akan makan malam dengan Tuan Hart. Lalu dibantu dengan tetangganya yang bernama Agnes, Wanda menyiapkan segala hal untuk persiapan malamnya. Dan pada malam hari, tiba-tiba Agnes datang untuk membantu memberikan bahan serta resep dari sebuah makanan. Wanda dengan persiapan yang salah akhirnya terburu-buru menyiapkan ulang untuk jamuan makan malamnya dengan Mr. Hart. Pada saat itu, Wanda menggunakan sihirnya dan mengacaukan banyak hal. Setelah sekian banyak kekacauan terjadi, akhirnya masakan Wanda pun siap disajikan. Saat mereka makan bersama, mulai terjadi keanehan-keanehan, seperti Wanda dan Vision yang kebingungan untuk menjelaskan saat ditanya oleh Mr. Hart mengenai pernikahan antara mereka berdua. Lalu, ketika Mr. Hart semakin banyak bertanya mengenai pernikahan dari Wanda dan Vision, tiba-tiba ia tersedak makanan dan seolah-olah dia tidak diperbolehkan bertanya mengenai hal tersebut. Di hari berikutnya, Wanda berkenalan dengan orang baru di kotanya yang bernama Geraldine. Mereka berkenalan di dalam perkumpulan ibu-ibu untuk membahas sebuah pertunjukan. Lalu, pada saat terakhir, ketua perkumpulan tersebut merasa selek dengan Wanda lalu menegurnya dikarenakan Wanda mengobrol saat ia sedang berbicara. Pada saat itu,
Ketua tersebut menegur Wanda. Lalu terjadi sebuah keanehan, di mana radio yang ada di samping mereka tiba-tiba berganti frekuensi dan terdengar suara orang yang panik memanggil-manggil nama Wanda. Akan tetapi, keanehan tersebut langsung hilang dengan seketika. Di episode berikutnya, tiba-tiba diceritakan bahwa Wanda telah hamil. Kehamilan Wanda ini terjadi sangat singkat dan juga aneh. Pada saat hamil, Wanda tidak bisa mengendalikan sihirnya dan membuat banyak kekacauan. Setelah banyak kekacauan yang ditimbulkan, Wanda pun mengalami kesakitan. Saat Vision pergi untuk menjemput dokter, Geraldine datang ke rumah Wanda dan mengobrol dengannya. Wanda yang pada saat itu tidak ingin ketahuan bahwa ia hamil pun menutupi hal tersebut dengan berbagai cara. Akan tetapi, tiba-tiba perutnya semakin sakit dan ia akan segera melahirkan. Pada akhirnya, Geraldine mengetahui hal tersebut dan membantu Wanda menjalani persalinan. Setelah dibantu oleh Geraldine, Wanda pun berhasil melahirkan seorang anak. Tak lama kemudian, Vision dan dokter pun sampai ke rumah. Dan tiba-tiba, Wanda melahirkan seorang anak lagi. Ya, jadi Wanda dan Vision memiliki anak kembar yang mereka beri nama Tommy dan Billy. Setelah melahirkan, Wanda dan Geraldine pun mengobrol di depan bayi kembar tersebut. Wanda bercerita pada Geraldine bahwa ia dulu memiliki saudara kembar yang bernama Pietro. Setelah Wanda menceritakan hal tersebut, tiba-tiba Geraldine mengatakan hal yang seolah-olah menunjukkan bahwa ia mengetahui tentang Pietro. Wanda yang bingung mengapa Geraldine tahu mengenai Pietro pun langsung menginterogasi Geraldine mengenai siapa sebenarnya identitas dari Geraldine. Akan tetapi, sebelum sempat menjelaskan, Wanda sudah melempar Geraldine lebih dahulu keluar dari realitas buatannya. Setelah terlempar keluar dari realitas buatan Wanda, barulah diketahui bahwa Geraldine adalah salah satu kapten di organisasi SWORD yang bernama Kapten Monica Rambeau. Ia terjebak masuk ke dalam realitas Wanda ketika ia bersama agen James Wu dari FBI mencoba menyelidiki adanya sebuah keanehan yang menyebabkan hilangnya sebuah kota. Setelah episode tersebut, barulah semuanya terjelaskan secara perlahan bahwa ternyata Wanda menciptakan sebuah realitas sendiri yang sesuai dengan keinginannya di kota Westview, dan sitkom yang selama ini ditampilkan adalah dunia buatan Wanda yang dimana tokoh-tokohnya merupakan orang-orang yang hilang, lalu kesadarannya termanipulasi dan memainkan perannya masing-masing sebagai warga di kota Westview. Dan selama ini, sitkom tersebut ditonton oleh penyelidik dari organisasi SWORD lewat frekuensi yang ditangkap dari realitas tersebut. Di episode berikutnya, ditampilkan bahwa organisasi SWORD telah mencoba berbagai cara untuk bisa masuk dan berkomunikasi dengan Wanda yang ada di dalam dunianya sendiri. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil, hingga akhirnya sebuah drone berhasil masuk ke dalam realitas tersebut dan datang ke rumah Wanda untuk berkomunikasi dengan Wanda. Sebentar dulu nih. For your information penonton yang terhormat, Tommy dan Billy yang diketahui sebagai anak kembar dari Wanda dan Vision mengalami pertumbuhan yang sangat tidak normal seperti anak yang lainnya. Dalam satu hari saja, kedua anak tersebut telah tumbuh menjadi anak-anak berumur 10 tahun. Dan kedua anak tersebut memelihara anjing yang diberi nama Sparky. Ya, mohon maaf buat Mimin A udah makan L potong, terima kasih, silahkan dilanjut. Wah, iya, gak apa-apa Maman L. Makasih ya buat infonya. Nah, kita lanjut. Gak lama setelah drone tersebut berhasil masuk dan mencoba berkomunikasi dengan Wanda, drone tersebut langsung error dan tidak bisa dikendalikan lagi. Setelah itu, ada peringatan batasan telah ditembus dari sensor SWORD yang berada di luar dunia buatan Wanda. Ternyata, yang menembus batas dunia tersebut adalah Wanda sendiri. Wanda keluar membawa sebuah drone yang SWORD kirim untuk berkomunikasi dengannya, lalu mengembalikan kepada mereka. Di sini terjadilah sebuah perdebatan. Wanda pun memberi peringatan kepada SWORD agar mereka tidak lagi mencampuri urusan Wanda di dalam dunia yang ia buat. Setelah memberi peringatan tersebut, Wanda kembali ke dalam dunia buatannya, dan saat sampai di sana, ia melihat kedua anaknya sedang bersedih dikarenakan anjing peliharaan mereka tiba-tiba mati. Lalu Vision pun datang dan menenangkan anak-anaknya. Saat malamnya, Wanda dan Vision berdebat mengenai dunia yang mereka tinggali.
Vision baru saja mengetahui adanya keanehan di dunia yang mereka tinggali dikarenakan ia menyadarkan salah satu teman kerjanya yang bernama Norm dari kendali pikiran. Lalu, Vision pun berusaha menegur Wanda dan mengatakan bahwa tindakan yang ia lakukan adalah sesuatu yang salah. Saat mereka berdua berdebat dengan intens, tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi, dan secara mengejutkan, orang yang membunyikan bel tersebut adalah Pietro, si saudara kembar Wanda yang telah meninggal pada film The Avengers Age of Ultron. Di episode selanjutnya, kembali menampilkan situasi rumah tangga antara Wanda, Vision, Tommy, Billy, dan juga Pietro yang hadir sebagai saudara Wanda. Di hari itu, kota Westview sedang mengadakan karnival perayaan Halloween. Pada perayaan ini, Vision telah mengambil kesempatan untuk menyelidiki apa yang ada di ujung Westview. Pada saat itu, ia berbohong pada Wanda dan berkata bahwa dia akan keliling untuk menjaga keamanan sekitar. Sampainya di ujung Westview, ia terlihat kebingungan sekali karena di sekelilingnya banyak orang-orang yang tidak bergerak. Kemudian Vision berjalan lagi dan menemukan ujung dari Westview. Di sana, terdapat pembatas buatan yang dibuat oleh Wanda. Vision mencoba untuk menembus pembatas tersebut dan berusaha meminta bantuan kepada orang-orang dari SWORD yang ada di luar. Akan tetapi, dikarenakan pembatas yang Wanda buat ini, Vision pun lama-kelamaan terkena banyak luka dan akhirnya sekarat. Kemudian, pada saat keadaan Vision yang sekarat, ini diketahui oleh Wanda. Dan tanpa basa-basi, Wanda langsung memperluas jangkauan pembatas dunia yang dibuatnya dan membuat banyak anggota SWORD yang ada di sekitar pembatas ikut masuk ke dalam realitasnya. Setelah itu, saat paginya, Wanda terlihat sangat depresi dengan semua keadaan dan hal-hal yang terjadi. Sampai-sampai anak-anaknya dititipkan kepada tetangganya yaitu Agnes. Lalu scene dilanjutkan dengan Kapten Monica Rambeau yang mencoba menembus pembatas realitas yang Wanda buat. Saat menembus pembatas tersebut, Kapten Monica Rambeau ini terlihat seperti melihat banyak kenangan tentang dirinya. Dan secara tiba-tiba, ia seperti langsung mendapatkan kekuatan super. Setelah berhasil menembus pembatas yang Wanda buat, ia langsung berlari menuju kediaman Wanda dan bermaksud untuk menyadarkannya dari depresi dan kekacauan yang telah ia buat. Saat Kapten Monica Rambeau berdebat dengan Wanda, tiba-tiba Agnes datang dan langsung mengajak Wanda untuk tidak menghiraukan Monica Rambeau dan pergi ke rumahnya Agnes untuk meminum teh. Sesampainya di rumah Agnes, Wanda bertanya kepada Agnes di manakah kedua anak kembarnya bermain. Agnes pun berkata, kedua anak Wanda bermain di basement rumahnya. Lalu, Wanda turun ke basement untuk mengecek apakah kedua anaknya baik-baik saja. Sesampainya di basement, Wanda tidak menemukan satupun anaknya, melainkan ia melihat banyak sekali keanehan pada tempat tersebut. Basement tersebut terlihat seperti tempat kediaman penyihir jahat yang sangat mengerikan. Saat Wanda bingung dan melihat keadaan sekitar, tiba-tiba Agnes muncul di belakangnya. Lalu, secara mengejutkan, Agnes mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Ternyata, selama ini, ia yang berperan sebagai tetangga dari Wanda merupakan salah satu penyihir yang muncul di komik Marvel yang bernama Agatha Harkness. Setelah mengungkapkan identitasnya, ia juga mengungkapkan selama ini keanehan yang terjadi adalah perbuatan darinya. Wow, mengejutkan sekali kan? Setelah hal-hal tersebut diungkapkan, episode ke-7 pun berakhir. Nah, sampai di sini aja nih penonton yang terhormat buat review series WandaVision dari episode 1 sampai episode 7. Dan Mimin A dan Maman L juga udah aus nih. Kalau gitu, silakan Maman L. Perhatian bagi para penonton yang terhormat. Pintu teater akan segera ditutup. Bagi penonton yang belum share, like, komen, dan subscribe, silakan dilakukan terlebih dahulu. Pintu teater akan segera ditutup. Terima kasih.